Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. Fa'usikum ya ibadallah wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para bapak ibu jamaah rahimakumullah, bersyukur atas nikmat Allah kita berkumpul dalam satu tempat yang sangat kita rindukan di dunia dan nanti akan sampai di akhirat. Orang-orang yang berkumpul dalam majelis ilmu itu adalah orang-orang yang akan berkumpul di surga bareng-bareng, plek podo kabeh. Sapa sing betah ning majelis ilmu taman surga ya kuwi bakal betah wonten ing surga sing temenanan. Yakin mboten? Yakin. Dawuhipun Kanjeng Nabi kados noten. Jadi tidak mungkin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata dusta. Tidak mungkin Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ngomong sing ora bener. Jadi idza marartum bi riyadil jannah fartau, apabila kalian itu melihat taman-taman surga, fartau kon podo murta. Murta itu marta. Kalimatnya sing ayem, sing tenang, sing tanek, sing betah. Nah, orang-orang tertentulah hanya mereka yang bisa tanek, betah, seneng nekoni majelis ilmu. Majelis ilmu seperti sekarang ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk itu kita bersyukur. Bariki yo golek duit, nyambut gawe. Dijukuk sak jam buka ngaji orang marai melarat. Seminggu sekali kita ambil waktu kita untuk ngaji, untuk taklim, itu juga tidak membuat kita merasa rugi gitu. Jadi itu penting sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan contoh yang baik dan selalu mengatakan yang baik. Pada kesempatan kali ini ada semacam tema begitu ya, antara riswah dan hadiah. Nanti kaitannya dengan apa yang pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, panutan kita, wanti-wanti. Jenengan ngerti sifatnya orang-orang Yahudi, sifat asli karakter Bani Israel yang menyebabkan mereka dilaknat dan mereka mendapatkan tempat yang tidak baik dalam hal ini di sisi Allah, karena ada beberapa hal diantaranya adalah mereka itu senang nyebar berita hoak ya, apalagi koyo nek zaman saiki iki lihat video YouTube, lihat video dari sosmed, padahal itu pakai teknologi AI gitu ya, langsung sebarkan.
itu salah satu anak turunan daripada karakternya orang-orang Yahudi Bani Israel. Sama'una lil kadhibi akaluna lis-suhti. Dalam surah Al-Maidah ayat 42 di situ jelas dituangkan sifat orang Yahudi, sifat Bani Israel, untuk Israel ya, Bani Israel, keturunannya orang-orang mereka itu sama'una lil kadhib, seneng ngrungokke berita-berita sing sedep. Jadi berita nek dibuat sedap, dibuat enak dirungokke, disebarke yo gampang tersebar, itu mereka seneng. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau ada berita Bapak pimpinan organisasi tertentu melakukan perbuatan hina, dirungokke enak ora? Enak epok. Wali kota, bupati atau camat atau lurah poncol ini dikit Lego misalkan itu ya, melakukan tindak ini, walaupun itu berita baru berita urung mesti bener, kuwi dirungokke sedep terus sampean langsung penasaran. Coba pengajian tentang ini di Yagis set lewat tok, belum tentu disemak. Nah disitulah sama'una lil kadhib, salah satu karakter sifat orang-orang Yahudi, mereka itu sangat senang dengan mendengarkan yang berita yang sedep tapi belum tentu benar, bahkan identik dengan berita bohong. Wa akaluna lis-suht, akalun senenge mangan, iki pokok inti Pak, karena manusia itu nggak makan bahaya, makan ora bener ya juga bahaya. Ora mangan bahaya, mangan sing ora bener itu juga berbahaya. Sumber sikil mlakune ngiwa terus, otak pikirannya ke kiri terus, dijak areng maksiat oke, dijak areng berbuat dosa oke, dijak areng kebaikan angel. Itu diantaranya karena akal, makanan yang mereka makan. Akaluna lis-suhti. Malih karakter orang Yahudi, selain mereka itu cinta terhadap dunia, mereka juga semena-mena terhadap wanita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaquz zulma wattaqus syuhha. Pertama itu, takutlah wedya sira kabeh kepada kezaliman dan wedya sira kabeh terhadap yang namanya as-syuh, medit. Medit itu penyakit. Nah, kemudian ittaqud dunya wattaqun nisa. Nah, ini berlaku fa innahu ahlaka man kana qablakum minan nisa, hadis sahih. Takutlah kalian terhadap dunia dan takutlah kalian terhadap wanita. Dunia, wanita, wanita yang seperti apa? Bukan kita anti wanita, bukan bapak-bapak sekalian, khususnya ittaqud dunya wattaqun nisa, kata Rasulullah, fa innahu ahlaka man kana qablakum minan nisa. Sesungguhnya biyen binasa, ciloko, hancurnya dalam hal ini Bani Israel, orang-orang Yahudi, minan nisa, disebabkan para wanita. Lah kok malah temen wong wedok gawe ciloko, gawe binasa orang-orang. Yang dimaksud wanita membinasakan kehidupan ini adalah wong-wong lanang, orang-orang Yahudi ya, sampai sekarang juga banyak yang mirip-mirip seperti itu. Mereka itu menjadikan wanita hanya tempat untuk bersenang-senang, kon joget, kon toto-toto sing stil manteng nanti jepret.
kono nganggone sing meletet pateng mencotot iki nuwun sewu saya bahasa begini karena wong Pekalongan nggih men jelas begitu ya. Jadi wong wedok digawe kon setil sing pokoknya wis pokoknya itu harus berpakaian sing sedemikian rupa, itu lanange Pak sing ngongkon. Terus kon joget gengsot, bar gengsot di sawer, itu persis orang Yahudi seperti itu. Lah nanti kalau sudah tidak cantik lagi nuwun sewu, dalam hal ini orang-orang Yahudi kalau dalam keadaan haid menstruasi orang yang turun nang omah, ki karakter orang ya Yahudi, mereka hanya menikmati tok wedok. Maksudnya binasa dengan wanita itu seperti itu, bukan wanita penyebab kebinasaan, itu bukan. Maksudnya binasa terhadap wanita, lanang-lanange ora bisa ngopeni wong wedok. Pernah ora marem nek wedoke ora di pamerke. Pernah ora marem nek wedoke ora disawang karo bu metu mbok sing still. Nah, itu seperti itu. Itu lanange iku. Nek ora kok kuwi isin. Ana wong wedok metu sederhana saja. Mbok digawa ni kabeh dompet ditukok-tukoke Pak nggo apa, kae tas tukok-tukoke Pak nggo apa nek ora dinggo. Kae gelang kalung Pak nggo apa nek ora dinggo. Wis kabeh kuwi sing ngongkon lanange. Tapi nek nang sing ngaji nang kene ora ana sing kok kuwi sih. Ora ono. Lah iki lanang. Seperti itu. Dadi kabeh krayak. Kuwi sing ngongkon malah cok kadang lanange. Kadung ora lanange, nuwun sewu, wedoke ngoten lanange orang larang. Menengot tok. Ora kok Bu, kok digawane kabeh iki maksudnya men priye? Ora kok kuwi malah ya Bu, gawane kabeh Bu. Malah jos Bu. Nah, itu maksudnya ahlaka mangkana qablakum minan nisa. Jadi binasanya manusia di dunia itu, khususnya Bani Israel yang dulu adalah karena wanita. Kemudian karakter yang keempat itu tadi. Yang kelima, sama'una lil kadzib, seneng ngrungokke berita sing sedep, karoan akaluna lis-suh. Akaluna lis-suhti itu makanan yang tidak halal. Salah satu makanan yang tidak halal dan itu seperti halal, sedep, enak, nyaman dimakan zaman sekarang adalah yang disebut dengan hadiah atau riswah. Iki mirip-mirip antara hadiah sama riswah. Lah, riswah itu jelas-jelas dalam hadis ar-rashi wal murtashi finnar rawahul khamsah, diriwayatkan oleh 5 orang perawi sekaligus bahwa orang yang menyuap dan yang menerima suap itu finnar, orang yang dosa tapi neraka langsung. Ar-rashi wal murtashi, wala'anallahu ar-rashi wal murtashi, dan Allah melaknat orang-orang yang menyuap dan yang menerima suap. Iki sedepe priye? Prakteknya di negeri kita seperti itu. Daftar jadi pegawai, bayar dhisik. Pengen entuk jabatan, bayar dhisik. Sekolah entuk sekolah favorit, bayar dhisik. Paling tidak mereki kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya gawani megono. Ora mung barang sing megono tok, itu kategori riswah loh Pak. Itu riswah. Karena apa? Perek-perek, nyedak-nyedak, diberi sesuatu dengan hajat. Jadi memberi sesuatu, ada hajat tertentu di belakang itu namanya riswah. Maka dalam kitab Subulus Salam disebutkan perbedaan antara riswah dengan hadiah. Kalau hadiah itu diberikan atas dasar cinta, untuk menumbuhkan rasa cinta atau karena kecintaan terhadap seseorang, maka diberilah hadiah. Seorang murid memberi hadiah kepada gurunya, atau seorang guru memberikan hadiah kepada
anak didiknya. Itu namanya hadiah. Saking cintanya maka diberikanlah sesuatu yang hadiah. Bukan ada maksud tertentu. Nah, ini tipis-tipis. Jadi ono wong ngei maksudnya krono cinta atau krono men entuk dispensasi atau perlakuan khusus, itu tipis-tipis Pak antara hadiah dengan riswah. Misalkan nih, memberi di depan dengan memberi di belakang itu juga sudah. Saya kalau keterima menjadi pegawai ini, saya akan memberikan hadiah kepada kepala dinas. Misal. Tapi itu grendet neng ati. Ora disebutke kepada si calon penerima. Kalau disebutkan beda meneh, Pak. Nenyong keterima, Pak. Sama tak kayak hadiah, Pak. Nah, itu namanya riswah. Tipis. Dan jangan disebutkan. Bagi yang menerima hadiah pun ini tipis-tipis. Apa ilo sih iki tak angkat orang nyong. Itu nggak diucap tapi dia dalam niat. Maka tipisnya antara hadiah dengan riswah itu tipis banget. Bainal masyriqi wal maghribi, antara timur dan barat. Coba timur dan barat itu batasnya mana? Ojo Poncol, ojo Pekalongan Timur kalau Pekalongan Barat lo. Nek Pekalongan Timur kalau Pekalongan Barat gampang batasnya. Ono lampu merah apa polsek barat atau gitu ya. Tapi ini antara timur dan barat itu batasnya itu ya aku ngelingkuk nengen ki wis barat. Aku ngelingkuk ngewa wis timur. Bainal masyriqi wal maghrib, itu riswah dengan hadiah kayak gitu, Pak. Ati ngliwar sithik maksudnya ki wonge tahu diri, kita tak wayo mesti kita tak kai posisi ini pasti dia akan membalas budi. Itu segelewar itu, Pak. Angel memang. Masa sih kalau tak kasih jabatan terus gue seorang teko areng omah nggawa pegono. Nah itu sudah riswah. Tipis ya, perkaranya kecil. Nah, definisi itu tergantung pada niat awal. Niat, kemudian maksudnya itu untuk memenangkan yang salah atau menyalahkan yang benar, atau membenarkan yang salah atau membenarkan yang salah, atau menyalahkan yang benar. Ada orang pinter, anak pinter, hebat, punya potensi, karakternya bagus, bijaksana, ganteng sisan. Satunya lagi rada bodoh, ora pinter nemen-nemen, gawene turu, mangan enak, sama-sama melamar pekerjaan, sing iki duit-duit, sing iki ora ndek duit. Sing ditampa sing ora ndek duit, ngandel bonggan. Mesti sing ditampa sing duit. Lah kok bisa seperti itu? Itu akalun alil lisuh. Dia memenangkan posisi karena uang. Nah iku kok ini wis umum ya. Ora pemilihan wali kota, ora pemilihan bupati, ora pemilihan lurah, wis umum kok kuwi. Lagi yang nggak masuk di otak saya. Lah yo nek Pekalongan seperti itu terus menerus yo ambiar lek. Jangan ini nuwun sewu ini, dan seneng saja, aman-aman saja. Kama taqulu tuwallu yuwalla alaikum. Pemimpin kita itu ya karakternya kita. Sa RT pemilihan ketua RT. Sing dadi kok tukang tombok togel atau bandar togel. Kemungkinan besar sa RT kuwi tumbas togel kabeh. Percaya nggak? Orang mungkin yang dipilih kiai. Wong sa RT senenge nembengi nggarap PR. Bareng-bareng nggarap PR karo nang gardu kae nang pranggo. Nggarap PR apa jebule nggo gawe tombol togel. Sing dipilih jadi ketua RT siapa? Bandar togel utawa wali togel.
Ono waline togel kuwi Pak jebule Pak. Sing metu piro nggih? Iso dadi. Ajib, yakin luar biasa. Hal seperti ini kalau terus-teruskan maka akaluna lisuhti, mereka adalah orang-orang yang memakan barang yang haram. Terus gajian, gajiannya juga enggak halal. Maka sadarlah orang-orang. Saya punya anak Ustadz, mau melamar ini bayar sekian ratus juta, gimana? Ora usah, ora dadi, ora apa-apa. Harus berani seperti itu. Jangan mempertaruhkan anak kita demi untuk akal lisuh, makan barang yang suh itu ya haram, ya tidak baik, ya buruk, dan itu sampai akar-akarnya. Ingat itu, sampai akar-akarnya. Mangan sithik tapi oyote nancep mengakar. Naudzubillah min. Syukur ora usah dadi macam-macam kalau itu hanya akan merusak anak kita. Tapi kan gengsi. Nanti kan kalau sudah jadi pejabat, kalau sudah jadi aparat, ini kan bisa untuk membasmi kejahatan. Emangnya megaloman apa superboy apa superman zaman biyen? Emang nggak bisa. Kalau itu di awal sudah seperti itu, awal masuk sudah pakai uang, dadi ya bakal jadi setan. Percaya saya, non sewu ini pasti itu jaminan. Kenapa kok bisa jamin garansi? La yasluhu akhiru hadhil ummah illa mimma saluha awwaluha. Tidak akan pernah baik akhir perjalanan sebuah umat kecuali di awal wes apik. Masih ingat waktu sejarah Ka'bah itu dihancurkan, Ka'bah itu direnovasi, dijongkel watune, tembok-tembok dindingnya Ka'bah itu mau direhab. Kemudian dari beberapa bani dari beberapa kalangan yang ada di kota Mekah itu Pak Podo urun, ono sing urun arsitek, ono sing urun tenaga. Ada yang batu mau ditumpuk dimasukkan ke Ka'bah itu menculat. Kayak gimana menculat mana? Jadi waktu kuwi ora gelem nempel ditumpuk nggawe merehab merenovasi Ka'bah itu. Waktu itu usia Nabi 35 tahun, belum jadi nabi. Itu awal sejarah peletakan batu Hajar Aswad ketika Rasulullah terpilih menjadi orang yang mempunyai kesempatan meletakkan Hajar Aswad pada posisi yang sebenarnya. Itu ada dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ya, yang menceritakan tentang bagaimana ketika Bunyanul Ka'bah min Bani Quraisy, jadi orang-orang Quraisy ketika membangun Ka'bah itu ada batu-batu atau hal-hal yang nggak bisa masuk. Sampai Ibnu Ishaq mengatakan begini, tidak boleh masuk untuk nyumbang Ka'bah ini dari barang yang haram. Tidak boleh pula dari mahar al-baghi. Mahar baghi itu non sewu nek cara saiki mucikari apa germo ya, non sewu ini. Itu mahar baghi. Jadi di sana zaman dulu Mekah jahiliyah itu ada orang-orang yang menjual ini itu, menjual jasa-jasa seperti itu tadi, mucikari ataupun germo. Kemudian nanti uangnya itu hasilnya digunakan untuk membantu renov Ka'bah. Dikatakan tidak boleh karena terbukti apa? Yang jelas dari barang-barang yang tidak baik orang melebu. Sampai pada akhir ketika mereka membongkar dua rukun, dua sudut daripada Ka'bah itu, pojoknya Ka'bah ada 4 ya, itu sudah dapat 2 sudut us dibongkar. Kemudian mereka menunggu begini, coba dinteni bengi iki
terjadi musibah apa tidak. Kalau terjadi musibah maka kita hentikan, jangan kita renovasi Ka'bah. Tapi kalau tidak ada maka kita gempur besok nih. Sudah dirampungkan dua sudut atau rukun dari Ka'bah, dinteni sewengi aman. Akhirnya besok dari suku-suku itu gerak lagi, ada yang jongkeli watune, ada yang macam-macam di situ, ada bahkan yang ngresiki bekas sumur qila fihal hayyah, biar sumur yang di dalamnya terdapat yang namanya ulo. Ada ularnya dulu itu dalam Ka'bah itu. Ularnya itulah yang dikasih persembahan oleh orang-orang jahiliyah Mekah. Mereka mempersembahkan ada emas, sing duwe perak yo balangke, sing duwe perhiasan dilempar ke situ, semua untuk persembahan terhadap ular yang jogo sumur nang jerone Ka'bah. Ini era jahiliyah loh ya. Nah, ada yang bersihkan itu. Sampai dalam riwayat itu ular itu hilangnya apa? Karena Allah mengutus ta'iran yaltaqitu, manuk kuwi mabur njukuk sing arane wuluh kuwi kalahe karo manuk. Ularnya digondol karo manuk digawa mabur, maka orang-orang Bani Quraisy mengatakan fa innallaha qad radiya anna, Allah sudah ridho terhadap kita untuk menghancurkan, merenovasi, ngambroke Ka'bah. Dikiranya seperti itu, karena yang mereka takuti kesakralan Ka'bah tersebut waktu itu diantaranya adalah ya kuwi mau ono ulone, dianggap tempat yang keramat, namanya juga Baitul Atiq. Baitul Atiq itu rumah kuno, rumah yang pertama kali ada di muka bumi. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkatan mubarakah. Nah itu singkat. Nah itu Pak, ini saya kalau cerita ini nanti panjang. Itu ada dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, menceritakan tentang Nabi Ibrahim yarfa'u maqaidal bait, yang meninggikan pondasi rumah Allah itu, kemudian dilanjutkan oleh Bani Quraisy ketika Nabi Ibrahim sudah meninggal, terus menerus sampai ke bawah. Yang menguasai Ka'bah, yang menguasai Mekah kan Bani Quraisy. Nah mereka mencoba untuk menguasai, diantaranya menyalahgunakan. Nah disitulah Bapak Ibu sekalian, Rasulullah punya posisi yang sangat luar biasa, mendapat gelar Al-Amin ketika hal itu terjadi. Dilanjutke para kidunge Ka'bah mau. Lanjutke mesti yo. Ketika ndongkeli watu batu-batu yang ada di Ka'bah itu, mereka lanjutkan besoknya sampai pada pondasi yang itu dibangun dulu zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Terdapat namanya hijaratul khudr, watu-watu yang kehijauan. Mereka berpikir, nah, salah satu di antara Bani Quraisy kuwi dicongkel, Pak. Mencoba mendongkel dengan alat batu-batu pondasi itu. Yang lainnya ketika membongkar batu-batu sekeliling Ka'bah nggak ada masalah. Ketika jongkel watu pondasi itu, Mekah goyang. Jadi kota Mekah itu koyo gempa. Akhirnya mereka, wah, iki nek dilanjutkan kok ojo-ojo Mekah ambles, ojo-ojo hancur semua. Akhirnya tidak jadi mereka membongkar pondasi itu, sampai pada akhirnya di rojana ilama makana itu kembalikan seperti semula, oleh para arsiteknya, oleh para amil. Ada di situ Najjar itu tukang kayu. Sampai ketika Rasulullah SAW mendapatkan kesempatan, mereka berselisih siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad pada posisi semula.
Bani Quraidah, Bani A, Bani B, Bani C, saya yang paling berhak, saya yang paling berhak. Hampir terjadi saling membunuh di antara mereka tentang siapa yang meletakkan Hajar Aswad tersebut. Nah, akhirnya Rasulullah SAW terpilih. Terpilihnya gimana? Bani Hashim, Bani Quraisy, mereka sepakat sopo sing pertama kali mlebu waring Ka'bah besok pagi subuh, dialah orang yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Singkatnya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu belum menjadi nabi, masih Muhammad karena umurnya baru 35 tahun. Beliaulah orang yang pertama kali masuk ke Ka'bah dan orang-orang semuanya sepakat, Rodina bil amin, kami ridho kalau yang meletakkan batu pertama itu adalah Al-Amin Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib. Nah, sudah sepakat. Saking bijaknya Rasulullah, bukan mentang-mentang beliau diberi kepercayaan sebagai peletak batu Hajar Aswad pertama kali, beliau justru mengambil rida itu sorbannya, diletakkan, dibentangkan, watune taruh di atas rida tersebut. Wa amara, belum memerintahkan setiap kepala suku untuk memegang ujung sorban tersebut. Pojoke papat. Semua kepala suku 4 suruh memegang. Diangkat bareng-bareng. Kuwi keistimewaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diangkatlah oleh beliau, kemudian ketika sampai pada tempatnya, wa akhadhahu biyadihi asyarif, beliau mengambilnya dengan tangan mulia beliau, meletakkan batu itu pada tempat semula. Segitunya, Pak. Jadi tangan yang mulia, barang yang halal. Selain itu orang mlebu. Kuwi mau sing hasil riswah, madlamatun nas. Zaman dulu madlamatun nas itu orang-orang yang berbuat zalim, menganiaya orang lain, menghasilkan uang, kemudian digunakan untuk menyumbang orang tadi. Lah zaman saiki duit korupsi, duit suap, duit calon apa? Pak nyalon ke mbok dewan mbok apa wis nggae duit. Nggo bangun masjid, masjidnya panas. Isine tukaran tok. Paido-paidonan, kadang-kadang ana ngaji, sing mulang bid'ah-bid'ahke. Bid'ah tok. Ya masjidnya mek panas kok. Uangnya dari uang riswah, uangnya dari uang enggak jelas. Ya gitu, maka naudzubillah min dzalik. Kadung entuk sumbangan nang dalan kae sing nyumbang kudu mesti wong Islam. Mau masukkan ke kota amal ini, kota amal dikelilingkan itu duitnya juga dikekek tembe lebokke. Ngerti jenengan? Ngisin-ngisini. Bangun masjid kemudian minta di jalan-jalan, nanti yang ngasih orang non muslim atau uang apa ini lebokke. Kenapa? Segitunya orang Islam. Karena hanya apa? Emosi, hanya nafsu, yatabahauna fi bina'il masajid, berlomba-lomba nggo gawe bangun masjid. Kuwi mergo berangkat dari saingan. Kono wis diurus kalau fulan, nyong pak gawe dhewe ah. Ora trimo mergo persaingan pengurus sektor. Akhirnya meksa mbak gawe masjid, ora ana sing salat. Pengajiannya rame setahun pisan tok. Ono tablik akbar, rame nih, ono muludan, rame nih, ono rejeban, dino biasa. Itu namanya nafsu. Semakin banyak seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Kalau ini diterus-teruskan dan dari dana-dana proposal yang enggak jelas, semakin mengundang akaluna lisuhti. Jadi proyek makan, pembangunannya yo proyek, sing jadi pengurusnya yo proyek, sing nyumbang yo proyek, go nyenggeti dana teh dhuwur, remuk, hancur semuanya gara-gara
riswah sampai ke tahapan pendidik gitu. Guru perhatian khusus kepada murid tertentu gara-gara wali murid ngei megono. Iya betul ini. Na'udzubillah min. Mari kita piye carane budaya-budaya seperti itu. Berarti apa? Tumbuhkan jiwa ikhlas. Sing dadi guru ya kudu bener-bener ikhlas, sing dadi wali murid ya jangan minta perhatian khusus apa mestine. Kalau nggak mau seperti itu ya sekolahkan di tempatnya orang-orang kapital. Yang mana apa? Sing sugih disekolahkan, dipesantrenkan, fasilitasnya ada AC-nya, ono wifi nih, ada TV-nya. Sing ora duwe turune nang ngisor, aduse bareng-bareng, mangane nganggo tampah ngombahi dhewe. Sing sugih piring wis dikumbahi, wis garek maem tok, ora mikir nyuci klambi. Seperti ini perbedaan kesenjangan-kesenjangan karena apa? Ya salah di dalam mendidik. Saya kira itu kesempatan pagi ini sudah hampir jam 7, mungkin akan lebih pas jika Bapak Ibu sekalian ada sesuatu yang mau ditanyakan sebagai tanya jawab. Sekali lagi bahwa karakter-karakter tadi dari mulai dolim, medit, sapenake karo wong wedok, kemudian riswah, ini bagian paling fundamental, paling mendasar di dalam mempengaruhi kehidupan kita. Ya, jangan pokoknya jangan sekali-kali kita ikut-ikutan dalam perkara begitu. Tapi umumnya kok kuwi kok Pak? Ya umumnya. Zaman sekarang sing umum kuwi sing ora bener. Wes kok kuwi. Zaman sekarang itu sedikit yang baik, banyak yang tidak baik. Tinggal kita mau jadi bagian yang banyak atau bagian yang sedikit, atau jadi bagian yang banyak tapi baik, ahlan itu lebih baik lagi. Qulu qouli hadza, tafadhal. Monggo. Ustaz. Bapak Ibu silakan kalau ada yang ingin mendalam lagi untuk pengetahuan kita. Betul. Silakan Bapak langsung ke sini. Sebut nama Pak ya, untuk supaya kita kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaman sekarang ini kita memang mengalami dilema dalam segala hal, terutama tadi kaitannya dengan riswah. Kita ada di dalam atau di alam demokrasi. Sementara ketika kita milih pemimpin baik dari bawah sampai ke atas, yang namanya riswah itu tadi sudah dianggap umum, sehingga kita mendapatkan pemimpin yang tidak berkualitas dalam sisi umum maupun agama. Nah ini apakah termasuk kegagalan dari para dai di dalam memberikan nasihat dakwah kepada umat? Saya kira itu mohon penjelasan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, ada lagi mungkin? Masih ada lagi silakan. Ya, monggo silakan. Nanti ibu-ibu ya sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Ka'bah. Ka'bah itu rumah pertama yang ada di bumi ini. Itu saya pernah melihat tafsir itu rumahnya Nabi Adam. Nah itu hilang atau hancur itu karena ada tofan Nuh. Zaman Nabi Nuh itu ada tofan besar, lah itu hilang. Nah itu benar enggak? Ngasih Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan Ibu kalau ada yang ingin bertanya. Jadi 3 orang kita monggo. Ada? Sementara pas belum? Baik, silakan. Oke. Ustaz. Yang kedua, saya jawab dulu. Apakah benar Ka'bah itu awal binanya adalah awwalu baitin wudi'a linnas
itu di eranya Nabi Adam alaihissalam. Ya, benar. Dalam beberapa kitab tafsir, termasuk yang sering kita baca rutin pagi itu, saya hari Jumat ngaji tafsir di Comal, yaitu di situ memang ada disebutkan Ka'bah itu awwalu baitin, rumah pertama kali yang diletakkan di muka bumi. Nah, siapa Nabi Ibrahim? Wa idh yarfa'u Ibrahimu wa Ismail maqaidal bait. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu hanya meninggikan apa? Rumah yang dulu sudah ditutup, kemudian Allah bantuan dari Allah untuk meninggikannya. Rumah Allah itu adalah dengan hujan dan sebagainya, sehingga terlihat lagi pondasi rumah Nabi yang dibangun dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Mulai kelihatan, nah pondasi itulah ditinggikan oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail, dibantu oleh putranya. Begitu Pak ya. Jadi memang seperti itu. Nah, hancurnya kapan? Wallahu a'lam. Dalam riwayat itu termasuk ada tufan dan sebagainya dulu dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Ibrahim, itu kan panjang gitu ya. Ada melalui eranya Nabi Nuh alaihissalam. Itu ada banyak dalam kitab tafsir. Kemudian pertanyaan yang pertama tadi masalah pemimpin kita, riswah yang melebar meluas, banyaknya suap menyuap, apakah itu kegagalan para dai? Saya jawab, iya betul. Para dainya doyan. Aku diparani kayak duit sak gebok, Ustaz, tolong Ustaz, dukung nyong iki. Wah, Beb, tolong Beb. Pak Yai, tolong Pak Yai, dukung karo Kiai ini, dukung karo Habibe, dukung karo Ustadz. Berarti itu sama. Saya katakan apakah itu kegagalan para dai? Iya. Nah, dai sing ora gelem nampani kowe ora payu. Percaya enggak? Kita diundang suatu instansi, kita ngomong apa adanya. Besok ora bakal tinggu meneh. Nah, seperti ini dosa siapa? Dosa sama-sama. Maka sebagai pendakwah dai harus berani menyampaikan hal itu. Ada orang, saya masih ingat waktu kebetulan saya tinggal di Pemalang, pemilihan bupati, datang tim ses, datang calon, Ustaz, tolong didukung Ustaz. Saya ini mau mencalonkan ini. Misinya apa? Bla 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 bla. Terus mau memberikan sesuatu. Saya bilang, "Saman berani nggak?" Dalam slogannya, kalau saya jadi, maka saya akan menutup lokalisasi yang ada di Comal Baru sampai ke Pemalang, sama menutup Togel. Kalau iya, saya akan kampanye memproklamirkan calon ini sebagai calon yang nyompak ceramah neng ngendi-ngendi tak jadi jurkam, gampangane ngomong. Ora usah disangoni, ora usah digawe amplop. Yang penting slogannya, kalau saya terpilih menjadi bupati, saya akan menutup lokalisasi sing nang Comal Baru, Ngambo, Comal Baru tekane Pemalang Merono. Ora ono sing wani. Habis itu bagaimana? Ya nggak bisa. Terus siapa yang jadi? Yang nggak berani ngomong begitu. Terus apa yang terjadi sampai sekarang? Ya tetap ada. Wali kota sama, coba nanti ada nggak wali kota yang berani ngomong kayak gitu? Wah, kalau saya jadi nanti saya akan begini, semua tindak korupsi ataupun suap akan saya berantas habis. Saya tidak akan bagi-bagi uang, karena kalau saya bagi-bagi uang nanti saya akan minta kembalian uang dari jenengan. Jadi pura kira-kira payu ora? Berarti sampai aneh sing melekete. Siapa? Rakyatnya maksudnya. Ada calon pemimpin, saya akan siap memimpin Pekalongan dengan sepenuh hati. Tapi ingat, aku ora bagi-bagi duit ya bro. Karena kalau saya bagi-bagi duit, nanti saya akan menghabiskan duit. Dan nanti saya akan mengambil duit dari kalian. Dipilih ora? Dipilih? Ora. Ya wes sampean sing salah, bro.
dai-nya sudah ngomong. Wah, dai-nya jangan begitulah. Itu bukan riswah, itu membeli kebenaran loh. Daripada yang membeli adalah orang-orang jahat, mending orang yang bener yang membeli. Nanti dulu itu levelnya nanti loh. Wong Pekalongan isi ono sing bener kok. Kecuali wong Pekalongan wis ora ono sing bener kabeh. Cara membeli kebenaran boleh. Lah wong Pekalongan isi akeh sing bener kota santri. Ndi ono? Masih ada kiai, ada habaib, ada ustadz, para asatid. Masa seperti itu harus membeli kebenaran? Ya sing dituku berarti kiai nih, sing dituku habib, sing dituku ustadz, sing dituku tokoh, kan begitu akhirnya. Sehingga dia dibeli, sehingga dia menyantaikan sesuatu yang tidak semestinya. Ya pilih ini bagus, ini pecinta, ini orangnya begini. Saya ngomong wes tuku kayak Alphard, ya kan? Iya, makanya jangan kagum. Kiai kok sugih, kiai kok duitnya turah-turah, kiai kok mobilnya apik-apik, sampean aja gumun. Ora izin karo Kanjeng Nabi sampean. Izin karo Kanjeng Nabi. Bukan nggak boleh. Nek itu usaha pribadi nggak apa-apa. Tapi itu hasil dari pemberian calon. Ya bahaya itu. Bahaya. Wes itakud dunya watakun nisa. Ya Rasulullah sudah mewanti-wanti tersebut. Apa enggak malu Kanjeng Nabi yang rumahnya cuma sak petak, kita umatnya omahe karo masjid luwih gedhe omahe sampean. Masjidnya sak upil, omahe gedhe, masjidnya ora apik, keramike nganggo tekel sing jaman wawu kae, sing ukuran 20 cm 20 kali 20 sama nganggo marmer. Afala tak malu, apakah tidak izin? Ya kira itu ya Pak ya. Iya, dai-nya salah, makanya jangan panggil dai kalau dai yang seperti itu. Monggo kalau ada yang lain. Ya, monggo silakan dilanjut. Masih ada waktu berapa? 10 menit ya. Ibu-ibu, saya tawarin lagi, masih ada waktu, silakan. Tidak ada, Bapak silakan. Ada? Untuk, iya, monggo Bapak, langsung Bapak. Memang materi suap ini rada medeni. Zaman wedi ngomong soalnya wis tau disuap coy. Atau pernah menjabat dengan suap. Wallahu a'lam, astagfirullah. Oke, silakan. Ada Pak. Saya ingin menanyakan masalah hadiah, Ustaz. Kalau misalnya memberikan sesuatu tapi untuk proyek, bukan dalam bentuk uang, tapi bentuk uang bukan, tapi untuk sebuah proyek, itu masuknya riswah atau hadiah? Sebab yang saya lihat kadang-kadang ada pejabat lah begitulah yang uangnya banyak itu memberikan sesuatu dalam bentuk uang kepada masyarakat, tapi dengan embel-embel atau tujuan untuk menimbulkan simpati. Ini mohon penjelasan dari Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak pertanyaannya. Ini perlu saya tegaskan, dalam kitab Subul Salam disebutkan yang namanya suap itu memberi sesuatu ada hajat. Ada hajat. Hajatnya apa? Mengambil simpatik. Hajatnya apa? Ya mau main dipilih. Hajatnya biar orang simpati ke dia, itu namanya hajat. Kalau hadiah tidak. Nah, hadiah itu lebih kepada menumbuhkan rasa cinta. Dan bedanya itu antara di depan dengan di belakang wis ketok. Nah, di depan tentu ada hajat ini. Kecuali orang itu memang bloboh loman, suka memberi, bangunkan ini itu. Lah iki apa nukoke mukena, Pak? Nukoke mukena orang-orang di majelisan ibu-ibu jamaah diberikan mukena.
tujuannya untuk memperkenalkan diri. Nek wis dikenal tujuannya untuk mengambil suara. Nah, itu namanya hajat. Sekali lagi itu tergantung pada niat. Maka saya katakan antara hadiah dengan riswah itu seperti bainal masyriqi wal maghribi, antara timur dan barat. Ngelinguk nengen wis kulon, ngelinguk ngiwa wis wetan. Jadi tinggal ngelewarnya hati itu mau kemana. Ini berat sekali dan ini butuh petunjuk dari Allah. Sekarang solusinya bagaimana? Supaya terbebas dari namanya ngelewar. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ini mutlak. Doa ini jangan pernah jenengan lewatkan. Tangi turu Pak mangkat ngaji, Gusti kaula nyuwun pitunjuk. Allahumma inni as'alukal huda. Petunjuk apa? Main entuk tukang ngaji atau entuk penceramah, pendai mendapatkan ilmu yang betul-betul menunjukkan. Ojo terpesona sama wah nyong seneng kae ustadnya sing kae wong wah pokoknya terpesona oleh performanya. Makanya jenengan loh wajahnya cerah, kulitnya putih, ganteng, hanya orang mlebu nominal wis belas. Aku aduh. Wah, kalau seperti itu, tapi terpesona oleh performa, tapi mintalah kepada Allah. As'alukal huda itu petunjuk. Nah, zaman sekarang itu seperti yang diwanti-wanti oleh Nabi. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i. Fayabtalillahu thalatha baliyatin. Yarfa'ullahul barakah an kasbihim, yusallitullahu alaihim sultanan zaliman, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Akan datang suatu masa di mana umatku meninggalkan ulama sing bener-bener ulama. Sing bener-bener ulama ku ditinggalkan, ulama sing ewel-ewel ditiru. Yang ewel-ewel itu yang gimana? Yang tadi itu seneng riswah, duitnya akeh, hidupnya mewah, aku dipeloni. Kowe delok, aku barang melu kiai kae duitnya nyong akeh. Aku barang perek-perek karo Habib Fulan, saiki rezekiku lancar. Cilian sampean. Orang yang mendekati alim, orang yang mendekati kiai, orang yang mendekati Habib demi untuk kepentingan dunyamu, ujung-ujungnya adalah dunia. Ben rezekine lancar, ben dagangane laris, cilian. Tanya sampean, cilian. Urung apa-apa nih itu. Saya semenjak dekat sama Ustadz Fulan, sekarang daganganku laris, usahaku lancar. Berarti ente perek karo kiai men sugih. Apa namanya? Cilian. Levelnya sih cili. Wow, terus beliau Ustadz, enggak usah itu kerja ya kerja. Wis sing kerja sing esuk awan bengi ra sugih-sugih. Ya Pak orang nyatane cetak melarat. Wah aku tak ada wong lembur kok ki, kae ora tau salat duha. Aku wis duha terus. Sing butuh bae Ustaz. Kae ora tau duha, mobilnya anyar, omahe anyar. Nyong duha terus panggah mawon. Lah memang begitu. Innallaha idza ahabba 'abdan imtahanahu. Allah mencintai hamba itu diuji. Ujiannya apa? Ora sugih-sugih. Ojo kesenengan dikai kesugihan itu, ojo kesenengan. Karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau berdoa, ya Allah kalau saya kaya dan kekayaan itu bisa untuk saya emban, untuk amanat, untuk memberikan manfaat, jadikan aku kaya. Kalau enggak ora usah. Kan kok kuwi merek-merek kiai, merek-merek ulama njaluk amalan. Kuwi cara Al-Hikam, cara Ibnu Athaillah adalah orang-orang murid. Murid itu mengamalkan sesuatu, maca surat ini dengan tujuan untuk wusul sampai terhadap apa yang diinginkan. Ujung-ujungnya apa? Donya. Ujung-ujungnya apa? Omahe anyar. Ujung-ujungnya apa? Mobilnya anyar. Ya gitu. Kita berlindung kepada Allah, bukan nggak mau mobil anyar, bukan nggak mau rumah anyar, berlindunglah kepada Allah. Jangan kami tunyan.
Kalau memang waktunya diberikan rumah yang bagus, Allah berikan. Kalau memang waktu diberikan mobil bagus, diberikan. Ora apa-apa. Jangan jadi wong sing cilik di hadapan Allah. Gede nang ngarepe menungso, gagah ngawal kiai fulan. Wah, ya Allah. Isin. Dan yang seperti ini saya mengambil ilmunya Kiai Sahal, guru saya, kiai saya dari Gontor, yang beliau saya ngarane duit be ora tau ngerti nyekel. HP saya pakai HP ini, beliau nggak pakai HP Android. Saya ngaran duit ana pira-pira orang ngerti Mas Sahal. Dan memang betul-betul luar biasa, ora butuh karoan alemani ora butuh. Nah, yang seperti ini tidaklah mudah sampai kita itu bahkan mungkin nggak akan disenangi oleh umat. Ada kiai yang ditanya ketika beliau menjawab gini, nek tak jawab temenanan, sampean sik utuh padha ngaji ora? Ki kiai nang Pekalongan kuwi. Di Pekalongan ada jamaahnya bertanya sesuatu dan beliau menjawabnya seperti itu. Iki nek tak jawab sing temenanan, sampean sik gelem do ngaji ora? Itu saking fahamnya beliau itu. Nek dijawab sing bener, sampean rada ngaji. Nah, seperti itu ada di sekitar kita. Nauzubillah min dzalik. Nah, memang ya yang kualitas itu ya sedikit. Namanya limited edition yo sithik. Namanya limit yo sedikit tuh, enggak banyak. Kalau ada konser dangdut, ada gengshotnya, rame akeh karena sing ngaji melu ndelok. Nek sing senenge gengshot ora mangkat ngaji. Sing mangkat ngaji nek ana gengshot melu mangkat. Yo sing acara gengshot ning alon-alon apa ning yo tetep luwih rame ra. Sing ngaji sithik. Nah, itulah limited edition. Maka enggak masalah. Segini itu udah banyak ini. Banyak gitu ya. Sulatun minal awwalina wa qalilun minal akhirin. Sedikit. Saya kira itu jam 7 lebih ya. Kalau masih ada nanti insya Allah yang akan datang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kali ini saya tidak bawa ini kitab, tapi tadi jenengan bisa melihat dalam surah Al-Baqarah ayat 188 ya, Al-Baqarah ayat 188 dan Al-Maidah ayat 42. Yang mana Al-Maidah ayat 42 itu yang berbicara tentang orang-orang Yahudi sing senenge mangan akaluna lis-suhti, makan barang-barang yang tidak baik, yang haram. Sama'una lil kadhibi, senenge ngrungokke berita sing sedep-sedep. Sing sedep ku ya bumbune akeh. Jelas ya, pakai pemanis, pakai perasa, itu sama'una lil kadhibi. Qulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Wa qulu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an sadati ashabihi al-khulafa'ir rasyidin wa baqi sahabah wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah wa hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan rabbana wa atina ma wa'adtana rabbana wa atina ma wa'adtana rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma iftah lana abwabal khair, Allahumma iftah lana abwaba rahmatika wa anta khairul fatihin, waftah lana abwaba rizqika ya razzaq, rizqan halalan tayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin, waftah lana abwaba taubatika ya tawwab, tub alaina innaka antat tawwabur rahim, waghfir lana dhunubana ya ghaffar ya ghafurur rahim, waghfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa hab lana min ladunka auladan salihin wa banatin salihat
نافعين نافعات واجعله من أهل العلم والخير ولا تجعله من أهل الشر والضير تقبل يا كريم يا أرحم الراحمين ويا مجيب السائلين نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك الاستقامة والسعادة وحسن الخاتمة اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا إلا بحسن الخاتمة برحمتك يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين قولوا قولي هذا فاستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu yang terhormat, ada beberapa informasi walaupun sambil